Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat surga, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Babu itqim minan nar, pintu dibebaskan dari panasnya api neraka. 60 tahun perjalanan kehidupan telah tercium wanginya surga. Semoga di hari ke-21 Ramadan ini, di tangga ke-21, semerbak harum surgawi telah tersium dalam jiwa-jiwa yang penuh iman dan penuh takwa itu. Keberkahan Ramadan bersama TVRI dalam dakwah menerangi negeri. Alhamdulillah, dalam tema Ramadan Syahrus Sadaqah, Ramadan adalah bulan bersedekah. Bersama narasumber istimewa kita, ulama ternama Sumatera Utara, sudah go nasional dan go internasional. Teladan kami bersama sebagai dai-dai muda, Dr. Kiai Haji. Saya suka manggil beliau Kiai, ya. Walaupun sudah ada temannya Buya begitu. Cuman beliau nggak mau dipanggil Kiai, maunya dipanggil Ustadz saja, ya. Dr. Kiai Haji Amhar Nasution. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran azimah hamdan syakura. Subhanallah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar-lancar. Ya, alhamdulillah. Dan pemirsa, ada tamu yang lebih istimewa di sini, ya. Tampak berbeda, ulama dan umara berpegang teguh di dalam ketakwaan, sehingga tentu akan menyempurnakan terwujudnya baldatun thayyibatun rabbun ghafur untuk Indonesia tercinta. Ayahanda kita, Panglima Bukit Barisan, Maijen TNI, Bapak Haji Ahmad Daniel Khardin SEMSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Pak Panglima? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, sehat. Baik, seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kehadiran keduanya saja sudah menginspirasi untuk kita, umarok dan ulama yang kemudian berada dalam sujud yang sama dan takbir yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, Syifa Audifa, membacakan Quran surah An-Nahl di ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزين
innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Siapapun hamba, laki-laki dan perempuan yang berbuat baik itu, maka Allah akan berbuat baik di dalam kehidupannya. Berlindunglah kepada Allah saat membaca Al-Quran dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh setan tidak mempunyai kekuatan apapun saat engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas makna dari Quran surat An-Nahl ayat 97 sampai dengan 99. Baik, sahabatku, pemirsa TVRI, alhamdulillah sebagaimana telah kita sampaikan, dua narasumber, tokoh nasional kita bahkan tokoh internasional. Saya mendengarkan dalam gerakan subuh keliling di Sumatera Utara yang diinisiasi oleh seorang jenderal. Dan tentu ini menjadi motivasi buat seluruh anak remaja yang mau jadi TNI. Maka mereka menjadi TNI yang solih di masa yang akan datang. Kepada para prajurit-prajurit yang juga insya Allah karena panglimanya solih, insya Allah anak buahnya juga solih. Hari ini kita hadirkan Bapak Panglima dan mari kita sapa Bapak Panglima terkait tema Ramadan Syahrus Shadaqah. Tapi sebelumnya Pak Panglima, ini ada fenomena di masyarakat Pak Panglima tentang kota infak. Saya pernah mendengar Pak Panglima nyampaikan di subuh keliling bagaimana kota infak itu tidak usah digembok. Sebagai esensi kejujuran dan sebuah nilai yang mungkin Pak Panglima bisa lebih jelaskan. Fadhal Bapak. Iya. Saya selalu menekankan terutama ke anggota dulu, karena anggota itu di bawah binaan saya dan bisa saya perintah. Kota amal itu tidak perlu digembok. Satu, kita membangun mindset. Mindset kalau masjid itu adalah tempat paling aman di dunia. Tempat paling aman bagi muslim. Nah, kalau kita mengatakan masjid itu tempat paling aman, pusat budaya Islam, tapi kota amalnya saja digembok karena takut hilang. Jadi artinya gembok itu memberikan pencitraan yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan tadi aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh bersedekah, berinfak, berzakat. Tapi kota amalnya tuh lubangnya kecil, digembok, sehingga orang yang mau memberi lebih akhirnya harus berpikir. Terkadang kita salah mengartikan. Kalau Anda memberi, jangan memberi tangan kanan, tangan kiri, tidak perlu tahu. Akhirnya memberinya menutup-nutup, sengaja ditutup karena uangnya uang kecil yang dikasih. Uang abu-abu gitu ya, Pak Panglima ya. Oleh karena itu saya bilang itu dibuka saja. Bahkan ini pengalaman pribadi, ketika saya punya uang 100.000, saya mau berinfak hanya 50, bersedekah 50, karena saya membutuhkan 50-nya setelah sholat itu. Ya. Tapi karena digembok, saya urungkan niat saya, karena nggak bisa saya mengasih, karena uangnya hanya selembar. Ya. Nah, oleh karena itu saya bilang buka, kalau di masjid ini saya buka, bahkan kalau ketika Jumat, beri uang pecah dulu di dalamnya. Sebelum beredar. Sehingga ketika saya tadi mau ngasih hanya 50.000, saya masukkan ke dalam 50.000, saya ambil sisanya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengambil lebih? Nah, disitulah kita tulis itu, kota amal kejujuran. Tidak dikunci, ini menunjukkan kita harus jujur. Ya, baik. Subhanallah ya. Baik, menarik sekali pemirsa, satu pemikiran ya outside lah ya, out of the box ya. Di luar rata-rata dari seorang jenderal dan panglima, karena yang paling berat dalam diri personal itu adalah karakternya gitu Pak Jenderal ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Panglima kita itu bicara tentang bagaimana membangun pertama masjid sebagai tempat yang paling aman.
Masa Ya. tempat yang paling aman kok digembok gitu ya. Itu juga menjadi problem ya bagi kita selaku muslim hari ini, dan itu memang menggelitik ya. Sandal hilang itu menggelitik Ustadz ya. Nanti Ustadz bisa tanggapin, cuman kita kasih Pak Panglima dulu ya. Dan ada hal yang menarik juga dari statement-statement Pak Panglima selama Suling ya, sudah hampir setahun berjalan, masuk tidak hanya di masjid-masjid besar Ustadz ya, bahkan di masjid-masjid perkampungan, di sudut-sudut di mana tidak pernah tersentuh oleh para pemimpin. Dan Pak Panglima dengan gagahnya, dengan wibawanya memberikan motivasi kepada warga kampung. Ternyata ada orang yang sudah tinggi jabatannya tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya pengalaman tentang bagaimana Islam ya di negara-negara maju di mana minoritas muslim, tapi ternyata Islamnya jauh lebih Islam dibanding di negara yang mayoritas muslim. Bagaimana itu Pak Panglima? Saya pernah membaca itu hasil penelitian, ya, penelitian 10 negara terislami. Terislami artinya dia yang mengamalkan nilai-nilai Islam. 10 negara terislami ternyata disandang oleh 10 negara bukan Islam. Nah, di antaranya yang disebutkan di situ yang pertama adalah New Zealand, ya, Selandia Baru. Di sana aman, rasa aman itu begitu dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Kemudian yang kedua disebut Finlandia. Finlandia itu bahkan di konstitusinya dikatakan kejujuran adalah pangkal dari kesejahteraan. Jadi mereka menjunjung tinggi kejujuran. Dan padahal kan kalau dilihat dari sumber daya alam, Finlandia negara yang berada dekat kutub. Ya, dengan waktu musim dinginnya yang waktunya lebih panjang. Nah, itu mereka bisa sejahtera. Ternyata dengan mengusung kejujuran. Kalau kita kan di Islam ini jujur itu pangkal keberkahan. Gitu. Jadi mungkin mereka yang mereka lakukan dengan kejujuran ini menjadi berkah. Gitu. Bagaimana Jepang yang bersih, ya bersih itu sebagian dari iman, itu ajaran Islam. Ya. Tapi yang kita lihat bersih, ya saya pernah ke Jepang itu di stasiun kereta begitu bersih, tong sampahnya jarang. Ada tong sampah yang saya lihat di peron hanya satu, di peron kereta api itu. Sampahnya dalam bersih. Sebagian mereka harus ngantongi sampah. Nah, kalau kita kebalik ini, tong sampahnya yang bersih, sampahnya yang berserak. Berserakan ya Pak. Nah, ini menjadi tantangan kita. Ya, gitu. Baik, jadi mari kita sebagai negara yang mayoritas Islam, kita amalkan, kita implementasikan ajaran-ajaran Islam itu dari hal-hal yang kecil seperti ini. Sehingga yang dikatakan Islami itu ya, mungkin harusnya kita dapat. Tapi nyatanya kita belum dapat. Baik, subhanallah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah cukup membuka wawasan berislam kita, ya. Bagaimana negara-negara yang minoritas muslim, tepatnya tadi yang disampaikan oleh Pak Panglima, itu adalah sebuah penelitian dari George Washington University pada tahun 2004 ke 2006. Di antara ratusan negara dengan 200 Islam Index yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Benarlah nyatanya bahwa New Zealand, Selandia Baru termasuk negara nomor 1 yang paling islami secara nilai ya. Kita dengar juga tanggapan dari Ustadz kita, Kiai kita, Dr. Amhar. Kira-kira bagaimana Pak Yai ya, seorang Panglima dan Jenderal ternyata mempunyai wawasan keislaman yang jauh lebih luas ya, dan menginspirasi kita bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa yang disampaikan Pak Pangdam tadi dimensinya 3. Yang pertama, ternyata secara universal negara-negara yang tidak dihuni oleh umat Islam mengamalkan ajaran Islam itu betul-betul buahnya adalah rahmatan lil alamin. Ya, Islam mengajarkan kejujuran. Nah, kejujuran itu ada di Finlandia. Ya, ternyata jujur itu ada sidik. Jujur itu membuat orang berwibawa. Jujur itu membuat peluang-peluang rezeki. Jujur itu juga adalah merupakan bagian daripada sentral daripada mentalitas manusia. Nah, oleh sebab itu apa yang diuraikan oleh Pak Pangdam tadi, dimensi kejujuran itu salah satu sifat Rasulullah.
Rasulullah itu Profesor Dr. Michael Hersh, tokoh Kristen Katolik, menulis 100 tokoh yang menggemparkan dunia. Dia tulis Rasulullah itu ranking pertama. Kenapa ranking pertama? Karena tingkat kejujuran manusia yang paling tinggi itu adalah Rasulullah. Nah, itu Rasulullah. Maka oleh sebab itu kita melihat kalaulah semua negara-negara Islam itu mengamalkan pola-pola Rasulullah ini, maka akan membuahkan kebaikan. Bahkan kalau kita hubungkan tadi teori puasa dengan sedekah, kenapa orang bisa mau bersedekah? Karena tingkat kejujurannya kepada Allah akan betul-betul baik. Kejujuran ini kan kalau kita kemaskan sama dengan takwa. Takwa itu cinta kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Nah itulah buah daripada satu nilai-nilai yang kita lihat. Jadi makanya kalau mau orang bersedekah, jujur dia pada dirinya. Makanya sedekah itu berasal dari kata sadaqah, sidika, sidik. Nah, sidik itu jujur, nah, sidik itu amanah. Jadi kalau ada orang menyalurkan hartanya di jalan sedekah itu adalah mengeksploitasi harta ke jalan yang benar. Nah tapi kalau dia supermi, Ustaz Sudiro tahu supermi kan, suka pura-pura miskin, itu berarti tak jujur jiwanya itu. Dia harus sifatnya waspada, walaupun sedikit tapi ada. Maka kita setiap beruduk dibasuh tangan nih, supaya tangan ini ngerti memberi. Setiap beruduk dibasuh ubun-ubun, di sini ada otak besar namanya cerebrum, pusat ingatan, pusat generalisasi, pusat tindakan, pusat menganalisa, pusat motorik, dan pusat berhitung. Maka dibasuh itu supaya apa? Supaya orang jujur bahwa Allah memberikan kepadanya kelebihan, maka tangan di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Ya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, lihatlah kedua tokoh ya, yang satu salam dari Binjai ya, yang satu salam dari Tembung ya. Tunisia, Tembung dan sekitarnya, Belgia, Binjai Langkat dan sekitarnya ya. Baik, subhanallah, dua tokoh yang hebat dan menginspirasi kita. Yang mau jadi ulama tinggal ikuti Kiai Amhar, yang mau jadi panglima insya Allah dinaikkan pangkatnya, dimuliakan hidupnya dan menginspirasi lebih banyak orang ya di Indonesia. Tapi Ustaz Suliro mesti tahu ulama nggak mesti menjadi tentara, tapi tentara bisa jadi ulama. Jadi ulama ya. Kami menyapa pemirsa dimanapun Anda berada untuk interaktif langsung dengan dua narasumber istimewa kita hari ini di nomor 0811 6100 386. Sekali lagi kami ulangi, telepon interaktif di 0811 6100 386. Baik, kembali kita menyapa sambil menunggu pemirsa Pak Panglima terkait tema kita, Ramadan Syahrus Sadaqah. Ya. Bagaimana pengalaman Pak Panglima bahwa kesuksesan, kemuliaan yang dicapai hari ini salah satunya jalannya adalah suka bersedekah. Mungkin bisa menjadi testimoni buat kami ya, yang tadi supermi, suka pura-pura miskin ya. Silakan Pak Panglima. Iya. Kalau saya secara pribadi melihat sedekah, infak, zakat itu di Islam itu adalah satu peluang. Peluang yang bisa kita lakukan, satu pendekatan bagaimana kita bisa membantu sesama, mensejahterakan umat Islam. Jadi harusnya negara Islam itu harus sejahtera. Ya. Kenapa ya? Karena tadi kita ada kewajiban di situ bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf dan lain-lainnya. Dan ini potensinya besar. Ya. Karena ketika kita berbicara pajak, maka ada ukuran pendapatan tertentu yang dipajak. Baik, Pak Panglima, subhanallah, gerakan sedekah menyelamatkan bangsa. Itulah seruan dari seorang jenderal kepada kita. Sedekah kunci kaya, sedekah itulah jalan kaya di dalam Islam. Ini ada yang mau lewat dulu Pak Panglima, ya kita persilahkan untuk lewat terlebih dahulu. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya.
dengan membayar zakat. Zakat menyucikan. Bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik, subhanallah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah dan Maha Suci yang telah memperjalankan kesuksesan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang ada di hadapan kita, seorang ustadz yang berkarir from zero to hero, ya, dari nol dan hari ini menjadi tokoh Sumatera Utara, dan termasuk anak Binjai yang kemudian menjadi inspirasi buat kita bersama saat ini menjadi seorang Panglima. The top success is giving, tadi disampaikan oleh Bapak Panglima. Puncak kesuksesan adalah giving, memberi. Selain daripada sedekah, zakat, infak, tadi bicara tentang Selandia Baru, ya, New Zealand. Oh, baik, subhanallah. Ada yang menyapa kita. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak. Saya dengan Bapak Abu Hanifah dari Taman Setiabudi, Medan. Allahumma shalli Muhammad. Fadhal, silakan Bapak Abu Hanifah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, Ya. kalau kita pergi sholat ke masjid, Ya. waktu mau pulang banyak kali ibu-ibu orang yang sepertinya miskin minta sedekah. Ya. Tapi mereka tidak sholat. Maka saya tidak mau mengasih sedekah. Apakah saya salah? Oh ya, baik. Baik, Pak Abu Hanifah, sudah diterima Baik, pertanyaannya? sudah. Iya. Ya, terima kasih Pak Abu sama-sama. Hanifah. Ya. Baik. Ini penelponnya dari luar negeri nih ya, Pak Panglima, Arab Saudi, arah bagian Setiabudi ya. Baik, ini ke Ustadz Amhar dulu ya. Tentang konteks fikih hukumnya, gimana kita sedekah sama orang yang belum sholat gitu ya, dan posisinya minta sedekahnya di teras-teras masjid atau halaman masjid gitu ya, menunggu sedekah orang yang sholat tapi kelihatannya tidak sholat. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Ya, baik. Secara fikih sebenarnya ada 5 dimensi saja bagi orang mau sedekah. Yang pertama, kita sedekah pada orang yang memerlukan. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga lagi fakir, yatim piatu, ya kan? Kemudian orang yang betul-betul ketergantungan kali dia dalam hidupnya, susah lah kita bilang. Jadi tak ada di situ apakah dia mau sholat atau apa. Itu mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan ada sebuah motivasi bagi dirinya untuk dia menjadi baik. Tak sholat aja pun dia udah dikasih Allah keberkahan. Apalagi kalau dia sholat. Nah gitu harusnya. Jadi tidak tak ada orientasi pikir kepada dia sholat atau tidak sholat. Baik, subhanallah. Semoga jelas Pak Abu Hanifah. Demikianlah Islam secara hablum minan nas, spirit apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Panglima sebenarnya itu adalah dimensi sosial. Kalau Islamnya suka berbagi, insya Allah mereka cinta kepada Islam. Kalau menurut pandangan Pak Panglima mungkin ada tambahan, bagaimana Pak Panglima? Niat yang baik itu dalam Islam harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jadi mungkin niatnya baik untuk menyadarkan dia sholat dulu, tapi harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita tidak memberi, atau mungkin kalau perlu ya bangun komunikasi, sholat dulu, nanti selesai sholat baru kita kasih, atau mungkin disampaikan dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi jangan
tidak ngasih terus diam, atau tidak ngasih malah menghardik, atau tidak memberi malah menyalahkan gitu seperti itu. Baik, subhanallah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mendukung gerakan untuk memberi fakir dan miskin, ya. Satu gerakan yang luar biasa mengawali sebuah gerakan Muhammadiyah. Pak Panglima, Ustadz juga tahu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan seluruh anak tunawisma atau gelandangan alun-alun utara dan alun-alun selatan, dibawa ke rumahnya Pak Panglima, dimandikan, dikasih makan, kemudian dikasih baju baru karena beliau adalah pebisnis batik, kemudian diajarkan agama. Ya. Besok dibilang begini, bukan disuruh ngaji. Besok kalau lapar datang kemari lagi. Besok kalau lapar datang kemari lagi. Include-lah dengan ngaji, dengan ngajinya. Baik, semoga bisa menginspirasi kita bersama. Baik, kita ingin announce ya, menginformasikan satu gerakan yang baik tentang subuh keliling yang dilakukan oleh Bapak Panglima, tentu melalui dampingan dan bimbingan Kiai kita, Dr. Amhar ya. Mungkin Pak Panglima bisa menyampaikan seruan kepada masyarakat bagaimana menghidupkan subuh, dan bisa menyambut subuh keliling. Nanti bisa daftar masjid-masjid mana yang mau Pak Panglima datangi. Silakan Pak Panglima. Ini bermula dari rekan kita Ustadz Zul Arafah. Jadi ketika saya di Aceh kita sering melakukan subuh keliling. Kemudian ketika saya tugas di Medan, beliau kembali nyampaikan untuk kita lanjutkan. Dan kita coba lanjutkan. Ya, kita melakukan subuh keliling. Kenapa kita pilih subuh? Karena memang dari 5 waktu sholat yang relatif sulit kita lakukan itu banyak tantangannya, ngantuk, malas dan lain-lainnya. Itu di subuh. Jadi kita pilih yang sulit. Kemudian kita ambil hari Minggu, Ahad. Hari Ahad ini karena kita tidak rata-rata kita kan tidak kerja pada hari Ahad. Jadi kita sedang kosong, waktu kita relatif panjang, sehingga setelah sholat subuh itu kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan, saling tukar-menukar informasi, saling nasihat-menasihati, saling menyampaikan. Ya, kalau dari Al-Ustadz itu menyampaikan tausiah. Kalau saya karena bukan Ustadz ya, saya nyampaikan sambutan saja. Jadi apa yang saya tahu, apa yang kita saling mempengaruhi. Baik. Jadi kita pilih waktu Minggu, kemudian subuh. Dengan begitu hari Minggu itu kita agak relatif panjang. Kita membuat semacam majelis taklim untuk sama-sama belajar. Baik, subhanallah. Nah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bagi siapa-siapa, ya beliau sampai Siantar, ya sampai Danau Toba dalam gerakan dakwah subuh kelilingnya. Jadi lintas radius Sumatera Utara di bawah teritorial ya kekuasaan kewenangan beliau sebagai seorang Panglima Pangdam Bukit Barisan, tentu didampingi oleh Ustadz kita. Tepat sekali ya, Ustadz Kiai Zul Arafah mungkin sedang menonton secara live streaming langsung dari Banda Aceh. Ya, kami menyapa, terima kasih atas amal jariah dan inspirasi jariah buat Pak Panglima yang terus berjalan. Dan tentu dengan koordinator di Sumatera Utara, ya adalah juga sama senior kita di Arafah, itu adalah Ustadz Muhammad Iqbal Parinduri ya. Alhamdulillah ini salah satu alumni Daurah Arafah terbaik, Ustadz Amhar ya. Baik, kembali kepada Dr. Amhar bicara tentang Ramadan dan Syahrus Shadaqah ya. Bagaimana memotivasi ya setiap jiwa untuk mengambil surganya, mensukseskan dunianya dengan cara sedekah. Fadhal dokter. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wajahidu fisabilillah bi amwal wa anfus zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah engkau di jalan Allah dengan harta bendamu. Kalau nggak ada harta bendamu, jiwamu. Ya minimal ada cita-cita, ada doa, ada semangat. Dan itu paling baik bagimu jikalau kau punya otak, kata Allah. Jadi artinya kalau kita dekatkan kepada Ramadan, salah satu yang dirindukan surga itu adalah orang yang rajin bersedekah. Dan sedekah ini kan gunanya 5. Yang pertama mensucikan harta. Di harta kita ini kan kita nggak tahu entah macam-macam. Tapi cara sterilisasi harta itu adalah sedekah. Yang kedua mensucikan hati. Supaya di hati kita ini nggak ada supermi, yang ada waspada. Apa tadi waspada, Ustaz Sadira? Waspada. Walaupun sedikit tapi ada. Ya, iya. Jangan supermi. Supermi suka pura-pura miskin, ya. bakil, kedekut, manipol, ya loke. Nah kemudian yang ketiga, sedekah itu menolak bala dan penyakit. Kita tahu tahun 2019 kita dikejutkan dengan adanya COVID. Nah kenapa banyak orang yang selamat dari COVID, tidak mati, tidak sakit dan lain-lain? Nah, itu di balik layar ada kekuatan sedekah.
Sedekah itu menolak bala dan penyakit. Yang keempat, sedekah itu adalah membuka lubang-lubang rezeki. Jadi kalau kita ingin bersedekah, yakinlah pasti Allah balas. Allah tidak mungkin balas satu dengan satu. Mungkin 700, mungkin 7.000, mungkin 100.000 dibalaskan oleh Allah. Kemudian yang kelima lagi, yang paling istimewa lagi, sedekah ini adalah sebuah media jihad yang paling tinggi pada sisi Allah. Karena kalau kita bongkar-bongkar Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 174.432 huruf, setiap Allah berkata, akimu sholah, kawan kompaknya waktu zakat. Tegakkan kamu tunaikan zakat. Zakat ini adiknya yang paling dekat adalah sedekah, infak, wakaf, ya hadiah. Itulah bagian-bagiannya itu. Baik. Itulah nilai-nilai yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan dengan puasa dia bersedekah, insya Allah puasanya itu betul-betul mendidik dia menjadi orang yang beriman. Baik, subhanallah. Pemirsa TVRI, semoga menginspirasi ya, 5 core values, 5 nilai yang telah disampaikan oleh kiai kita, gurunda kita tentang bagaimana motivasi sedekah, waspada, walau sedikit tetap ada ya, subhanallah. Gerakan 10.000 saja per hari untuk semua rakyat Indonesia yang berpuasa, untuk 200 juta rakyat Indonesia, 2 triliun sehari. Ada yang mau lewat lagi? Mari kita persilahkan. SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan. Ramadan adalah merupakan bulan kepedulian. Mari saatnya kita untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mari kita maksimalkan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh berkah. Bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Mendidik dengan kolbu, mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik, subhanallah, pemirsa TVRI, berbagi untuk negeri
menyelamatkan bangsa dan Ibu Pertiwi. Alhamdulillah tadi kita dibersamai oleh Bapak Panglima di tengah kesibukan yang cukup padat sebagai salah satu pemimpin di Sumatera Utara di bidang angkatan ya, masih berkenan hati, bermulia jiwa. Beliau melangkahkan kaki tentu dengan keberkahan doktor dan guru kita yang mengajaknya ya. Dan kadang Panglima itu bisa diatur kalau sama ustadznya, kalau sama ustadznya ya. Itulah hebatnya ustadz itu ya. Termasuk doktor kita ini ya, Kejaksaan Agung ya, jangankan Pangdam ya, Panglima TNI pun ya adalah bagian dari sahabat beliau, termasuk juga Kapolri ya. Demikianlah bagaimana ulama harus hadir ya, menuntun jalan para pemimpin agar luruslah jalannya. Baik, kita kembali kepada tema kita Ramadan Syahrus Shadaqah ya. Ini Ustadz, Pak Yai kita, bagaimana Pak Yai melihat ya, budaya sodakoh di bulan suci Ramadan? Apakah ada peningkatan dibanding bulan-bulan yang lainnya atau seperti apa? Fadal silakan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Fadli Sudiro. Kita memang membaca Al-Baqarah 183 sampai 187. Tujuan puasa itu kan ada 3 hal. Makanya Rasulullah katakan barang siapa yang gembira hatinya menyambut kedatangan Ramadan, ya, jangankan tubuhnya, bulu romanya pun haram dijilat api neraka. Baik dokter, ada yang mau nyapa dokter rupanya dari rumah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ngadi di Nagar Jogalang. Fadal, Pak Ngadi silakan langsung kepada Ustadz apa yang mau ditanyakan. Silakan Pak Ngadi. Ya Pak Ustadz, ini mau tanya ini. Ya. Ya. Langsung Pak Ngadi. Mana yang lebih utama, beribadah atau beramal semata-mata mencari keridhaannya Allah, apa beribadah atau beramal semata-mata karena takut sama Allah? Iya. Sudah ya. Pak Ngadi? Pak Sudah? Ngadi. Baik, terima itu kasih. aja, Pak Ustadz. Baik, terima Ya, kasih Pak Ngadi baik. sudah menyapa kami di TVRI dan insya Allah langsung akan dijawab oleh Ustadz kita. Fadal Ustadz. Baik, Pak Ngadi. Secara terminologi Al-Quran itu jelas Az-Zariyat ayat 56, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itu terminologi yang pertama. Setelah dia mengabdi kepada Allah, terminologi yang kedua, Quran juga menyatakan lagi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hendaklah kamu beramal dan beribadah kepada Allah semata-mata ikhlas. Nah, jadi awalnya dipanggil ibadah, kedua mulai digenjot dengan apa? Beramal dengan ikhlas. Karena itulah merupakan sebuah budaya kemajuan dalam suatu ibadah. Makanya semua manusia yang hidup di dunia ini dalam keadaan celaka, kecuali dia berilmu. Orang yang berilmu juga dalam keadaan celaka, kecuali ia amalkan. Orang yang beramal juga dalam keadaan celaka, kecuali dia ikhlas. Titik sampai sini. Nah, jadi beramalnya itu adalah merupakan struktur kemajuan di mana yang dituntut situ adalah keikhlasan. Pastilah kalau sudah ikhlas, disitulah letak daripada ridho Allah kepadanya. Ya, mukhlishina lahuddin. Allah menerima ibadah itu kalau dia dimensi ikhlas. Ya Pak Ngadi ya. Kita teruskan lagi Pak Ngadi. Jadi oleh sebab itu tujuan puasa yang pertama la'allakum tattaqun. Semoga kau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, pastilah inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan surga kepada siapapun kecuali orang yang bertakwa. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah ardhus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Lalu yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepadamu baik harta benda dan titipan-titipan pangkat, jabatan, keistimewaan, cita-cita yang terkabul. Itu tidak jauh daripada iman dan takwa. Walau anna akhlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Lalu yang keempat lagi, setiap Pak Ngadi nanti sholat Jumat, ada salah satu rukun sholat Jumat itu khatib wajib menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati sebelum kau berpegang kepada Islam. Subhanallah. Baik Pak Ngadi,
Sudah ada yang menyapa kembali kita ini Ustadz. Subhanallah, sore ini antusias dari jemaah yang ada di rumah. Mungkin karena Ustadz Amhar ini, Ustadz senior, jadi banyak yang telepon nih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis qudsi. Jadi ada yang bersedekah namun tetap masuk neraka. Padahal hartanya sudah habis. Jadi kaitannya kan dengan hati itu ya Ustaz. Jadi gimana Ustaz biar kita bersedekah tapi biar hati kita ikhlas juga memberi, tidak ingin sesuatu pujian atau sanjungan. Itu triknya gimana Ustaz? Baik, salah satu kisah inspiratif ya. Kita bersedekah ini ibarat buang air besar di sungai. Ketika kita keluarkan, kan nggak pernah kita tengok-tengok panjang atau enggak, kuning atau enggak, dibawa muara, dimakan ikan lili atau tidak. Sedekah itu juga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Dan sedekah itu tidak perlu dikomersilkan. Dan sedekah itu tidak perlu diulang-ulangi kita cerita-ceritakan kepada orang. Maka sia-sia rezeki itu. Apalagi sedekah yang kita berikan itu ada udang di balik bakwan. Misalnya kita amalkan ayat kursi waktu belum dapat kursinya. Nanti sudah dapat kursinya lupa ayatnya. Itulah kadang-kadang sedekah kepada calon-calon pileg yang sifatnya membantu masjid apa semua. Sekali itu aja dia sedekah, habis itu dia tak mau lagi sedekah. Apalagi kalau dia kalah pula, tak dicoblos dia, tak berhasil dia. Kadang-kadang dimintanya lagi sedekah itu. Mana mic yang kuantarkan dulu, tikar saja ada ke masjid ini. Kalian tak ada yang memilih aku. Itulah yang kadang-kadang. Sedekah itu harus dasar-dasar ikhlas. Makanya salah satu nilai sedekah itu adalah implementasi syukur. Makanya tujuan puasa yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, 72 tahun dia berpulang ke rahmatullah, doanya cuma satu. Ya Allah ya Rabbi, masukkanlah hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Jadi kesimpulannya dua, pertama yang bersyukur itu jumlahnya tidak banyak. Ya buktinya kadang-kadang kita lihat banyak orang dikasih jabatan dan pangkat, mempercepat dia masuk penjara. Kadang dikasih rezeki, karunia dan lain-lain, membuat dia menjadi bakhil. Yang paling parah lagi, semakin banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, semakin berhitung dia untuk memberi. Padahal itu adalah merupakan media yang harusnya dia berbuat baik kepada Allah. Nah kemudian, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kau bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah. Kalau kau kufur, Allah memberikan azab yang sangat pedih. Jadi bersedekah itu adalah jalan, sarana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka orang yang bersyukur itu, dia berikan sedekah, ditolak Allah bala dan penyakit, dibuka Allah lubang-lubang rezeki, dijauhkan Allah dia dari mara bahaya. Terlebih-lebih yang paling hebat lagi, Allah memberikan keberkahan dalam harta yang dititipkan Allah kepadanya. Karena Pak Ustadz Fadli Sudiro, harta ini kan dibagi 4. Ada harta untuk busuk, itulah yang kita makan, besok kita buang ke toilet. Ada harta untuk kutu, itulah harta dibawa untuk narkotik, judi. Judi itu kan falsafahnya dua, kalah penasaran, menang ketagihan. Tak berhenti-berhenti dia. Dan yang ketiga, ada harta untuk lapuk, itulah pakaian kita, rumah kita, lama-lama lapuk. Yang paling parah lagi, itulah harta yang kita sebut dengan harta untuk kutu, tapi yang paling bagus harta untuk pupuk. Itulah wajahidu fi sabilillah bi amwal wa anfus, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kau jihadkan Allah ke jalan Allah harta bendamu ini, dan itu paling baik bagimu jikalau kau mengetahuinya. Jadi ini adalah pola-pola daripada sedekah. Maka oleh sebab itu jamaah pemirsa dimanapun berada yang sama-sama memperhatikan detik-detik mau berbuka puasa, maka barang siapa yang memberikan 40 orang berbuka puasa di masjid, maka 40 yang berbuka itu pahalanya untuk dia. Apalagi sedekah, dia tingkatkan lagi zakat. Tadi Basnas Sumatera Utara telah memberikan informasi kalau perlu zakat itu dijemput, kalau perlu zakat itu juga dipermudah untuk komunikasi daripada panitia-panitia amil untuk hadir.
ini juga adalah merupakan kemudahan bagi kita. Apalagi diberitahu lagi berapa yang pantas kita keluarkan dari harta yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak pernah ada orang rugi bersedekah, tidak pernah ada orang tumpur bersedekah, dan tidak pernah ada orang jadi susah bersedekah. Tapi sedekah itu justru menambah harta dan sekaligus memberkahi daripada hartanya tadi untuk benar-benar menjadi bagian daripada peluangnya untuk nanti di akhirat kelak. Karena salah satu yang ditanya oleh Allah nanti adalah dari mana harta yang kau peroleh, kemana kau jalankan harta tadi. Itulah makanya orang miskin 500 tahun duluan masuk surga daripada orang kaya. Karena orang kaya ditanya Allah 3 pertanyaan. Pertama, dari mana Anda peroleh harta Anda? Yang kedua, apakah harta Anda membuat istri dan anak-anak menjadi orang yang beriman? Yang ketiga, apakah harta Anda ikut memajukan syiar agama Islam di mana Anda berada? Itulah yang kita harapkan sedekah itu. Nah, subhanallah. Belum kita sapa Hatunuhun, terima kasih ya buat penelpon tadi. Semangat Ustadz tadi ingin menjawab tentang bagaimana hati yang bersih di dalam sedekah. Ya, baik. La hasada illa fil isnatin, ya Ustadz ya, sebagaimana kita ketahui hanya 2 hasad yang dibolehkan kata Nabi. Rojulun atahul mal, bagaimana laki-laki yang kemudian dapat harta kan Ustadz, fasallata, kemudian dia berikan harta itu untuk orang yang kemudian membutuhkan. Demikian kiranya kita boleh iri sama orang yang berilmu. Maka tadi saya iri lihat panglima gitu ya, iri lihat guru kita, semoga bisa mengikuti jejak ya suksesnya, mendapatkan ilmu dan kemudian mengajarkannya. Ini terkait tentang budaya gerakan amal soleh Ustadz. Kan pikir mereka kadang-kadang ini ria ini, ditunjukkan sedekahnya. Padahal sebenarnya tujuannya untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah. Ini alhamdulillah dokter, kita punya 2 pemimpin hebat. Tadi sempat cerita sebelum acara, Bapak Gubernur setiap hari bikin buka puasa bersama dengan ribuan rakyatnya. Bapak Wakil Gubernur juga sama di Masjid Al-Musanib melakukan hal yang sama. Ini kan salah satu hasad yang harus kita miliki. Dan kita bersyukur punya pemimpin seperti keduanya. Silakan Ustaz. Ya, karena memang pemimpin itu dasarnya kan 4. Yang pertama, pemimpin itu amanah. Dia merasakan bahwa jabatan dan pangkat ini sekedar titipan Allah, satu saat akan dicabut oleh Allah. Dan ini merupakan ujian dan cobaan bagi dia. Dan yang kedua, pemimpin itu adalah orang yang bermanfaat bagi rakyatnya. Maka sebaik-baik umur kata Rasulullah adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kau produksi kebajikan dalam perjalanan hidupmu. Itulah yang kita sebut dengan amal soleh. Maka di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Hanya dengan iman dan amal solehlah Allah memberikan kepadamu surga jannatul ma'wa. Baik, jannatul ma'wa. Subhanallah, itulah kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Khususnya dengan tema kita, ya Ramadan adalah syahrus sadaqah. Coba berjemur di atas kawat, ini ada lagi yang mau lewat. Dipersilahkan. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah.
menyucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh Untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Merong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cumananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap, kena marah kita kan? bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik, subhanallah, Allahu kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi. Allah lah yang maha sempurna, Tuhan kita yang maha sempurna. Semua manusia mengharapkan kesempurnaan itu dan semoga kita sampai pada kesempurnaan itu. Ramadan, syahrus sadaqah, bulan yang sempurnanya orang-orang bersedekah dan pelipat gandaan. Ajwadun nas, Nabi disampaikan dalam sebuah hadis, manusia yang paling pemurah saat bulan suci Ramadan. Bahkan malaikat Jibril mengatakan lebih murah dari tiupan angin. Ya, sangkan ajwad, sangkan murahnya hati Rasulullah SAW saat datang bulan suci Ramadan karena bulan pelipat gandaan segala kebaikan. Baik, Dokter Kiai kami banyak gerakan berbagi hari ini melalui media online luar biasa. Gerbu saja gerakan 1000 per hari. Tapi itu melibatkan ratusan juta umat Islam se-Indonesia. Maka kalau misalnya 200 juta rakyat nyumbang 1000 saja, udah jadi 200 miliar Ustaz. Udah jadi 200 miliar. Maka gerakan-gerakan cerdas berbagi ini yang mungkin kita juga bisa ketok tularkan selama syahrus sodakoh ini bulan suci Ramadan, bisa dibentuk bagan-bagan yang mungkin tidak hanya sedekahnya sedekah pasif, tapi bagaimana zakat, infak, dan sedekah yang produktif. Nah, gitu Ya. gimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Jadi memang kita kan dimensi zakat dan sedekah ini memang harus kita tingkatkan. Mungkin tingkat pertama konsumtif, hanya kebutuhan-kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Memang dasar kedua kita harus tingkatkan kepada kebutuhan yang kita sebut produktif. Kalau dia kebutuhan produktif ini, pertama orang-orang yang susah kita bilanglah miskin, yang tahun 2023 nilai miskin, mungkin tahun 2024 nanti dia tidak lagi miskin, dia mungkin sudah menjadi aghnia, hartawan yang dermawan. Itulah yang sebenarnya harus yang kita tularkan, sehingga dia satu saat memiliki sebuah solusi-solusi terhadap pentularan daripada keberkahan hidup itu. Jadi kalau dia tahun 2022-2023 masih konsumtif, ya insya Allah 2024 dia sudah menjadi produktif dan dia sudah bisa menghasilkan kebajikan-kebajikan yang kita rasakan sebagai wahana yang terbaik. Nah, memang banyak kita lihat kisah-kisah inspiratif ya, pernah dulu terjadi di Jawa Barat, Pak Haji Sande, di mana dia hanya sebagai jual kedai sampah lah di kampung itu. Tapi nuansa kedai sampahnya ini setiap hari Jumat itu dia berusaha untuk bersedekah setiap Jumat. Maka dari kedai sampah itu kelontong biasa dia naik menjadi toko elektronik. Toko elektronik ditingkatkannya lagi sedekah, tidak lagi hari Jumat, dia tetap juga mengawali dari hari Senin. Nah, maka akhirnya lama-lama dia berubah kehidupannya, dia makin maju, orang tambah percaya kepada dia. Karena sedekah ini kan menolak bala dan penyakit, sedekah ini juga membuka lubang-lubang rezeki, sedekah ini juga meningkatkan tingkat kepercayaannya kepada Allah. Berarti tingkat ketakwaannya kepada Allah. Akhirnya dia menjadi distributor. Dia sudah punya pegawai yang banyak, dia sudah punya apalah kita bilang tempat yang besar, luas. Itulah yang kadang-kadang banyak dirasakan oleh orang yang dalam kisah-kisah inspiratif. Ada lagi seorang ibu kemarin itu berobat di rumah sakit Muhammadiyah.
Ya, di Mandala. Jadi anaknya tiba-tiba kejang, habis kejang anaknya perempuan baru tamat SMA, namanya Rini. Habis itu muntah-muntah, muntah darah, sesak napas, akhirnya dia larikan ke rumah sakit ini. Setelah dilarikan dari ke rumah sakit ini, diperiksa dokter, maka dokter bilang besok pagi Bu, dia harus disedot darah yang ada di paru-paru, harus dilapangkan pernapasannya. Seketika besok pagi, maka dia bertetangga dengan ibu yang tua yang sakit. Nah, suaminya tidak lagi, dia jaga anaknya. Ternyata ibu ini pun bertitip salam, Bu, mungkin saya sudah sehat, saya besok pagi akan pulang lah. Nah, karena mereka bertetangga ngobrol-ngobrol, ibu sakit apa, ibu tinggal di mana. Dan akhirnya pada pukul 7 pagi, ibu ini pun titip mau pulang. Pamitlah Bu, saya mau pulang. Seketika dia pamit pulang, ibu ini pun mau beli obat lah untuk anaknya ini, resep diberikan dokter. Ketika dia turun jam 9, ditengoknya ibu tuh di bawah. Sementara jam 7 dia sudah keluar. Lalu dia sapa, Ibu tadi pamit sama saya jam 7, Ibu udah 2 jam di bawah ini, sekarang udah jam 9. Kenapa Bu, ada masalah? Apa Ibu dijemput? Iya, dijemput anak saya. Terus anak ibu bagaimana? Ada di kontak nggak menyaut. Berapa nomor handphonenya Bu? Dikontak juga anaknya itu, tidak menyaut juga. Akhirnya ibu ini berkata, beginilah Bu, rumah ibu di mana? Oh, rumah saya daerah Batangkuis. Nah kalau gitu Bu, saya apakanlah ibu naik Grab aja lah. Berapa biaya Grab saya bayar? Nah, dibayarlah, apakan Grab. Ibu itu pun meluncur pulang karena sudah 2 jam dia duduk di bawah. Akhirnya tak lama dia beli obat tadi, kemudian dia naik. Setelah dia naik, tak lama dokter pun datang karena janji mau disedot darahnya tadi, dilapangkan pernapasannya. Seketika dokter itu menyatakan, Bu, sudahlah ibu pulang aja Bu. Nah, ini kan kisah inspiratif yang perlu kita ambil. Kenapa pulang? Saya tengok tadi Bu, yang disedot nggak ada lagi darahnya Bu. Saya tengok sudah lapang pernapasannya Bu. Saya tengok anak ibu ini pun sudah fit Bu. Mukanya tidak lagi pucat Bu. Silakan pulanglah Bu. Nah inilah kisah-kisah inspiratif yang kita lihat. Hanya dia bersedekah memudahkan ibu itu pulang, lalu anaknya sembuh. Nah itulah salah satu kerja sedekah, itu misteri dia. Jadi dia mengandung nilai-nilai yang baik. Yang penting ada sebuah integritas pada diri ibu ini tadi terhadap keperluannya kepada yang lain. Maka ada istilah di dalam bahasa Mandailing, knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Baik, subhanallah. Baik. Itulah. Apa arti itu? Jadi pengetahuan tanpa dilandasi dengan integritas, dengan iman, tanggung jawab, kepedulian, dia akan mengerikan dan menakutkan. Baik, subhanallah. Get Allah, get the miracle. Raihlah Allah, maka engkau akan meraih keajaiban. Get sedekah and get miracle. Demikianlah keajaiban sedekah di dalam kehidupan, di mana darah itu pun hilang dan operasi itu tidak perlu berjalan. Sedekah yang kita berikan semoga melahirkan keajaiban dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir? Kau
gantilah sikat mengedap, kena Kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik, subhanallah, sedekah untuk Indonesia kita gerakkan menyelamatkan sesama anak bangsa. Andai kata potensi zakat yang ada disampaikan oleh Basnas setahun itu mencapai 40 T. 40 T itu potensi zakat yang luar biasa dan bisa menyelamatkan seluruh fakir miskin, anak-anak terlantar yang ada di Indonesia. Tapi sampai hari ini tidak lebih Ustadz dikatakan baru 10%, antara 3 sampai 4 T yang bisa kita dapatkan dari sekian banyak lembaga zakat. Maka di penghujung acara ini Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang tema kita Ramadan Syahrus Shadaqah dan sedekah di dalam Islam? Fadhil Ya. Ustadz. Islam sebenarnya berasal dari kata salamah, artinya kebahagiaan. Maka sedekah adalah merupakan jalur membuat orang bahagia. Dan orang harus tahu bahwa harta benda yang dikuasainya itu adalah titipan Allah sementara. Kita kalau meninggal dunia, yang mengantarkan kita 3. Yang pertama harta kita mengantarkan kita, mobil Fortune kita, Innova kita. Yang kedua sahabat-sahabat dan teman sejawat. Tetapi yang ketiga adalah takwa dan amal soleh kita. Tapi 2 ini pulang, yang bersama kita adalah takwa dan amal soleh kita. Dan amal soleh yang kita bawa itu salah satu diantaranya adalah sedekah. Kenapa tingkat keberhasilan kepada Basnas ini belum maksimal, baru 10%? Jawabannya 4. Yang pertama, mungkin orang belum merasakan bahwa harta benda yang dititipkan Allah itu pemiliknya adalah Allah. Kita hanya sekedar menguasainya dan kita hanya sekedar decoration only. Ya, titipan, gambaran, notasi belaka. Dan yang kedua sosialisasi yang belum mantap atau belum maksimal. Atau faktor yang ketiga, mereka tidak mengerti bahwa zakat, sedekah dan infak itu adalah mengeluarkan sesuatu yang dicintainya, tapi dia lebih mencintai Allah. Maka dinomorsatukanlah itu. Kemudian yang keempat, kesadaran orang belum semua tahu bahwa ketika Allah mengangkat musibah itu dan bisa menghabiskan harta, itu cara Allah mengambil harta yang dititipkan Allah yang tidak ada gunanya bagi mereka itu. Ada Allah berikan azab, ada Allah berikan musibah, ada Allah berikan teguran, Allah berikan perhitungan, kadang-kadang juga Allah memberikan bala. Maka di ujung pertemuan kita nih, kita kembali mengingat salah satu firman Allah, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berapa banyak orang menghitung-hitung hartanya, memanja-manjakan anaknya, sampai dia lalai, kuburan telah terbentuk di depan matanya, dia sibuk dengan harta yang dia kuasai. Demikian, terima kasih. Syukron kepada Ustadzul Kiram, guru kita, ulama kita. Semoga beliau dimuliakan Allah, dimuliakan dengan ilmunya, dan kami menjadi bagian dari regenerasi pelanjut estafet dakwahnya, Dr. Kiai Haji Amhar Nasution. Dan berikut pula kita ucapkan terima kasih kepada Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Majen TNI Ahmad Daniel Khardin SCMSI, dan seluruh pemirsa, sahabat sedekah, sahabat surga, yang selalu setia bersama dengan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ingatlah ketika Allah menyapa dengan cintanya, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka yang meninggal dunia, yang mati dan wafat itu minta untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, bukan untuk puasa, haji dan umroh, tapi untuk sedekah dan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Bersedekahlah sebelum mati, karena kain kapanmu tidak berkantong. Apa yang disampaikan Ustadz, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Engkau banyakkan hartamu, megahkan jabatanmu, tapi ingat, kuburanmu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, dan bertemu kembali di edisi indahnya Ramadan esok hari. Saya Ustadz Fadli Sudiro dan seluruh kru TVRI mengucapkan terima kasih. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.